Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali dalam episode keempat dengan tema utama kita pada kesempatan ini. Kita akan melanjutkan kajian tentang analisis ilmiah Sirah Nabawiyah. Kajian ini disampaikan untuk spesial bulan Ramadan. Untuk itu berbagai tema yang akan disuguhkan yang sangat menarik buat masyarakat kaum muslimin dan muslimat pada umumnya tentang Sirah Nabawiyah. Dan kali ini kita akan membahas tentang salah satu dimensi penting dari kemuliaan junjungan tercinta Rasulullah Muhammad SAW dalam perspektif pandangan tentang kesucian nasab Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Untuk itu kali ini kita akan subtema ini akan dibahas dan didalami oleh guru kita tercinta Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Beliau akan memaparkan tentang kesucian nasab junjungan tercinta Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, sehingga kita bisa menjadikan sebagai ittiba dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Habib, kita tetap lanjut pada kajian awal kita tentang Sirah Nabawiyah. Tapi kali ini mungkin tema lebih semakin hari semakin menarik ya. Pada episode yang keempat ini kita akan mendengarkan pandangan-pandangan dan kajian-kajian yang akan disampaikan oleh Habib dalam perspektif kesucian nasab Rasulullah SAW. Untuk itu saya beri kesempatan kepada Habib untuk menjelaskan tentang subtema ini. Terima kasih. Alhamdulillahil kabir muta'al. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al amma ba'du. Berkaitan tentang nasab suci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau ulama ahli tafsir Al-Quran, kelahiran tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Salah satu kitab tafsir yang menjadi rujukan untuk kalangan Asy'ariyah khususnya berjudul Mafatihul Ghaib. Al-Imam Ar-Razi ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala mengenai orang-orang musyrik, itu mereka najis. Makna najis di sini najis secara maknawi. Innamal musyrikuna najasun. Sungguhnya orang-orang musyrik adalah najis. Perbuatan mereka menyembah kepada berhala itulah perbuatan yang najis. Yang menarik ketika Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan firman tersebut, beliau mengutip daripada sabda Nabi kita Muhammad SAW, yang dimana Nabi bersabda, lam azal unqal min aslabi tahirin ila arhami tahirati. Senantiasa saya berpindah-pindah dari sulbi-sulbi orang-orang yang suci ke rahim-rahim wanita-wanita yang suci. Tahirin maknanya laki-laki yang suci, tahirati maknanya wanita-wanita yang suci. Kemudian beliau mengatakan, innamal musyrikuna najasun. Sedangkan orang-orang musyrik itu najis. Mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. Fawajaba alla yakun ahadun min ajdadihi sallallahu alaihi wasallam musyrika. Maka wajib bagi leluhur Nabi kita Muhammad SAW, kakek-kakek Nabi Muhammad SAW yang memiliki rantaian nasab mahram ke atas, atau yang diseleksi oleh Allah Ta'ala,
yang dimana menjadi leluhur pilihan Nabi Muhammad SAW, maka wajib bagi mereka tidak ada satupun orang musyrik. Itu pernyataan Ar-Razi dalam tafsirnya. Mula Al-Qari membuat sebuah kitab berjudul Al-Mawridu Rawi, juga menguatkan pendapat ini. Dalam satu fasal menyatakan nasabuhu tahiru, nasabuhu at-tahiru, nasabnya Nabi Muhammad SAW suci, at-tahiru. Oleh sebab itu, keyakinan mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa nasab dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada Adnan, kemudian sampai kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam, dan puncaknya kepada Nabi Adam alaihissalam. Jalur ini semuanya disterilkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernasab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya nasab ke atas dari leluhur Nabi Muhammad adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan memiliki akhlak yang mulia. Dan mereka tidak ada satupun yang menyembah berhala. Nah, inilah penegasan beberapa pendapat para ulama di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Ya. Baik, menarik tadi Bib. Memang tidak diragukan lagi bahwa kesucian nasab junjungan tercinta Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Tapi ada satu hal yang menarik, Bib. Kita lihat di sini sebagaimana pernyataan hadis yang dikeluarkan oleh Habib bahwa saya berpindah atau aku berpindah dari sulbi laki-laki yang suci atau perempuan yang suci dari yang satu ke yang lainnya. Kira-kira makna hadis ini secara secara maknawi atau secara etimologi kira-kira lebih jelasnya gimana? Iya, baik. Jadi memang diseleksi leluhur-leluhur Nabi Muhammad SAW itu yang paling terbaik, sebagaimana kita bisa lihat di dalam kitab sejarah. Ada satu kitab berjudul Al-Anbiya, ya, Ma'al Anbiya fil Qur'anil Karim, nama kitabnya, di mana Nabi Ibrahim coba menyeleksi istrinya Nabi Allah Ismail. Di awal Nabi Ismail menikah dengan wanita yang kurang baik. Nabi Ibrahim datang bertamu, kemudian menginterview istrinya Nabi Ismail. Ternyata dari bahasanya, dari pernyataannya, menurut Nabi Ibrahim tidak baik. Maka diberikan wasiat ganti palang pintu. Ya, ini isyarat untuk diceraikan istri tersebut. Jika suamimu kembali ke rumah, sampaikan salam dariku dan nyatakan kepadanya wasiat yang aku sampaikan, yaitu ganti palang pintu. Nabi Ismail paham apa yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi Ismail mengetahui bahwa itu adalah ayahnya karena sudah diceritakan ciri-ciri fisiknya. Setelah itu diganti lagi untuk menikah kembali dengan wanita yang baik. Diinterview lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata wanita ini wanita yang baik. Setelah itu dinyatakan wasiat, tolong sampaikan ke suamimu agar palang pintu ini dijaga. Artinya dipertahankan istrinya ini, karena istrinya ini adalah istri yang soleh. Subhanallah, istri pertama yang tidak baik tidak memiliki keturunan. Nah, istri kedua yang baik inilah munculnya keturunan Nabi Allah Ismail, yang puncaknya nanti terlahirnya Nabi kita Muhammad SAW dari turunan-turunan beliau. Nah, kenapa dipilih? Karena yang terbaik. Untuk istrinya yang terbaik, suaminya juga terbaik. Semua leluhur Nabi Muhammad SAW yang secara langsung membawa cahaya genetika Nabi Muhammad, mereka semuanya itu adalah orang-orang terpilih yang memang Allah sudah sucikan. Allah sucikan akidah mereka, Allah sucikan akhlak mereka, Allah sucikan dari berbagai hal yang tidak layak, yang tidak pantas dinisbatkan kepada perbuatan-perbuatan buruk, karena mereka membawa cahaya genetika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu secara fisik juga nampak wajah mereka itu bercahaya, sangat terang cahayanya. Nah, Nabi Ismail sebagaimana kita ketahui
dari pernikahan tersebut lahirlah turunan-turunan yang menjadi penduduk Makkah. Ya. Para sejarawan membagi bangsa Arab menjadi 3. Yang pertama disebut dengan Al-Arab Al-Ba'idah, bangsa Arab yang sudah punah. Seperti kaum 'Ad, kaum Tsamud. Nah, ini mereka sudah punah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fakadzdzabahu fa'akaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha." Ya, mereka menyembelihnya, mendustakan Nabi Soleh dan menyembelih onta tersebut, maka Allah binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka, dan Allah meratakan mereka dengan tanah. Ayat ini menunjukkan kaum Tsamud dipunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Tsamud adalah kaumnya Nabi Soleh. Ada juga kaum 'Ad, itu juga kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Mereka juga punah. Nah, punahnya mereka inilah dinamakan Al-Arab Al-Ba'idah, bangsa Arab yang Al-Ba'idah yang sudah punah. Bangsa Arab yang kedua disebut Al-Arab Al-Aribah, bangsa Arab Al-Aribah. Mereka adalah bangsa Arab dari Al-Qahtaniyah yang bermukim di wilayah Yaman. Nah, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai yang menyusun Maulid Ad-Dibai itu menulis sebuah kitab sejarah berjudul Qurratul Uyun fi Tarikh Yaman Al-Ma'mun. Di situ beliau menjelaskan juga tentang Al-Arab Al-Aribah. Dan Al-Arab Al-Aribah ini berimigrasi ke Makkah. Akhirnya wanita-wanita mereka ini dinikahkan dengan Nabi Allah Ismail. Nah, sehingga dari situlah terlahir bangsa Arab yang ketiga, yaitu Al-Arab Al-Musta'rabah. Bangsa Arab Al-Musta'rabah yaitu anak keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kemudian para ulama mengatakan, para sejarawan mengatakan bahwa Al-Arab Al-Aribah ini mereka diantaranya adalah suku namanya Bani Jurhum. Bani Jurhum inilah yang berimigrasi ke kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, jadi nasab beliau memang disucikan dari berbagai hal yang tidak layak dari leluhur-leluhurnya, karena memang Allah sudah menyeleksi yang paling terbaik, sehingga Nabi Muhammad SAW terlahir dari orang-orang yang terpilih. Jadi di antara sukunya Bani Hashim dan kaumnya kaum Quraisy itu nanti diseleksi satu persatu mana yang terbaik. Ya, menarik ya. Sebagaimana tadi kita lihat bahwa intinya bahwa nasab junjungan tercinta Rasulullah SAW sudah diseleksi, sudah disucikan, ya gitu. Tapi apakah pilihan-pilihan ini mungkin kita sebut bisa sebagai takdir ya, orang yang mendapatkan ini sebagai sudah ketetapan Allah ya, bisa saya sebut seperti itu. Tapi apakah dari sudut pandang yang sudah dikategorikan oleh Habib tadi, apakah pilihan-pilihan ini tidak mengenal stratifikasi sosial, level-level masyarakat tertentu, ataukah masyarakat pilihannya memang secara sosial pun dijamin kehidupannya? Dalam pandangan, mungkin dalam pandangan sekarang ya, kira-kira pilihan-pilihan itu bisa jadi level masyarakat dalam tingkat status sosial tuh, apakah semua bisa menutup kemungkinan mereka juga menjadi pilihan-pilihan sebagaimana yang disebut dalam nasab itu atau tidak, kira-kira? Ya, silakan. Jadi pilihan ini memang khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Karena kita ketahui bahwa makhluk atau manusia yang memiliki kemuliaan paling mulia di antara semua manusia yaitu para anbiya wal mursalun, para nabi, para rasul. Ya. Nah, mereka ini disepakati bahwa manusia-manusia yang terpilih. Maka diseleksi juga kembali oleh Allah Ta'ala di antara jumlah 124.000. Ada pendapat menyatakan demikian, dan juga ada riwayat hadis yang menyatakan jumlah para nabi dan rasul secara keseluruhan 124.000. Nah, di antara 124.000 juga dipilih, ada yang menjadi rasul, ada hanya sekedar menjadi nabi. Dari rasul itu pun diseleksi lagi ulul azmi, 5 nabi terpilih. Dan dari semuanya itu diseleksi juga yang paling mulia dan menjadi pemimpin dari seluruh para nabi para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari sini Allah memilih semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu adalah pilihan-pilihan.
pilihan-pilihan yang Allah memang sudah mengsterilkan, sudah menyeleksi yang paling terbaik karena dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir mungkin secara etimologi mungkin Bib jelaskan sehingga kita bisa memahami, ya, masyarakat umum juga bisa memahami. Sebenarnya yang disebut kesucian nasab itu dari sisi maknawi seperti apa sebenarnya, sehingga kita bisa paham kesucian nasab. Dan sampai pandangan-pandangan para umumnya mengatakan bahwa ada yang mengatakan nasab ini kan ada yang diketahui, ada yang juga tidak diketahui dan sebagainya. Dan bahkan untuk kemungkinan nasab beliau sampai sekarang ada berpandangan pada umumnya bahwa ada yang diketahui. Ya kalau mungkin kita ketahui sudah jelas ya, ada silsilah dan sebagainya. Tetapi mungkin ada nasab-nasab yang mungkin menutup kemungkinan kita tidak tahu. Nah, sehingga saya mengatakan bahwa secara etimologi kira-kira kesucian nasab itu dimaksud seperti apa? Ya. Ya. Jadi makna kesucian nasab artinya leluhur-leluhur Rasul, leluhur Nabi kita Muhammad SAW, mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang beribadah menggunakan syariat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan daripada akhlak. Kemudian mereka orang-orang yang taat akan syariat dan yang paling prinsip adalah akidah mereka. Ya, mereka berakidah mentauhidkan Allah, mengakui Tuhan itu adalah Allah yang Maha Esa, dan menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada kemusyrikan. Nah, jadi kita simpulkan makna nasab Nabi suci itu 3, yaitu seluruh leluhur Nabi berakidah yang salimah, akidahnya benar. Yang kedua, mengikuti tuntunan syariat. Makna syariat di sini adalah syariat nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad. Bisa mereka mengikuti syariatnya Nabi Allah Ibrahim dan ajaran-ajaran para nabi. Dan yang ketiga, memiliki akhlak yang mulia. Nah, inilah 3 aspek yang kita nyatakan sebagai penjelasan sucinya nasab Nabi. Nasabuhu Thahir. Jadi salimah, syariat, salimah. Akidatus salimah, akidahnya selamat. Kemudian taat kepada syariat. Dan yang ketiga, akhlak yang mulia. Al-akhlakul karimah disebutkan. Nanti kita akan kaji lebih dalam lagi managib atau biografi singkat leluhur-leluhur Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang akidatus salimah, akidahnya selamat dan taat kepada syariat, kemudian memiliki akhlak yang mulia. Cukup menarik ya. Tema kali ini kita suguhkan dengan melihat kesucian nasab Nabi Rasulullah Muhammad SAW dengan 3 kesimpulan dalam mengakhiri perjumpaan kita pada episode 4 ini. Yaitu yang pertama adalah salimah, syariat, dan kemudian akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Demikian pemirsa, masyarakat kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada. Episode kali ini kita akhiri dengan kajian kesucian nasab Nabiullah, dan kita akan melanjutkan pada episode-episode berikutnya yang lebih menarik lagi pada perspektif biografi singkat leluhur beliau dalam kajian Sirah Nabawiyah pada episode selanjutnya. Demikian, terima kasih saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.